terjadi fenomena alam. Gelembung udara keluar dari dalam bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya ya. Baik teman-teman, kali ini saya berada di salah satu tempat yang tidak jauh dari lumpur Lapindo yang kemarin sempat viral di beberapa media ya, bahwa lumpur Lapindo ini semburannya sudah mulai reda gitu teman-teman ya. Dan saya membuktikan juga, sempat tanya-tanya ke warga, dan saat ini saya berada di Desa Carat ya, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Tidak jauh dari lokasi lumpur Lapindo ada sumur yang mengeluarkan gas gitu teman-teman. Dan saya ingin membuktikan juga di lokasi ini ya. Kondisinya seperti ini, kanan dan kiri saya ini kebun tebu teman-teman ya. Dan yuk kita langsung menuju ke lokasi sumur yang mengandung gas. Oke, ayo teman-teman. Nah seperti ini lokasinya ya, cukup lumayan rawan. Buat pemirsa yang di luar sana yang penasaran dengan lokasi yang saya tuju, jangan sekali-kali panjenengan datang sendirian ya, karena cukup rawan teman-teman ya. Mohon maaf, kita tidak mengharapkan sesuatu yang jelek terjadi, tapi kita harus waspada gitu teman-teman ya. Ketika ada yang niat jelek di tempat ini, meskipun kalian berteriak sekenceng apapun, nggak bakalan ada yang dengar teman-teman ya, karena lokasi ini sangat jauh dari pemukiman warga dan letaknya berada di tengah-tengah kebun tebu. Nah lokasinya itu teman-teman, yang ada pohon yang besar itu ya, itu lokasi sumur yang mengandung gas. Dan ini sangat lumayan dekat lah dengan lumpur Lapindo gitu ya. Setelah 19 tahun selalu mengeluarkan semburan-semburan lumpur, dan kabarnya kemarin di beberapa media semburannya sudah mulai reda teman-teman ya, bukan berhenti, mohon maaf ya, bukan berhenti tapi sudah mulai reda gitu, artinya tidak sekencang dulu gitu ya. Oke, lokasinya seperti ini, dan saya bersama partner saya Indah Channel TV yang andai saja saya sendirian nggak mungkin saya berani masuk ke lokasi ini ya. Satu, karena tetap kita pakai akal sehat. Kalau ada apa-apa, mau berteriak sekenceng apapun, gak bakalan ada orang yang dengar teman-teman ya. Oke, nah lokasinya seperti ini ya saudaraku. Lokasinya seperti ini, sudah dibangun, ada fasilitas kamar mandinya juga. Namun yaitu tadi, lokasinya sangat jauh dari pemukiman warga dan jauh dari jalan raya. Nah ini di depan ada papan nama ya, Desa Carat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Ini perbatasan antara Mojokerto dan Pasuruan teman-teman ya, tapi ini ikut Pasuruan. Oke, kita masuk. Nah di depan kita kali inilah lokasi sumur Latung ya, atau Lantung gitu. Lokasinya seperti ini, dan di sini sudah dibangun cungkup yang begitu mewah ya. Ini pakai apa namanya tuh, besi-besi semua ya. Oke, kita masuk. Assalamualaikum. Oke, dan di sini teman-teman ya, meskipun bagus tapi mungkin tidak ada juru kunci ya, dan juga lokasinya jauh dari pemukiman warga, jadi jaranglah warga ke sini. Karena ini di bawah kita sangat kotor sekali, banyak kotoran kelelawar. Dan di sini mungkin kemarin ketika ruah desa ada acara desa yang kesini gitu teman-teman ya. Ini bekasnya, bekas acara ruah desa seperti ini. Dan di bawah kita ada beberapa tempat sarana ritual gitu ya teman-teman ya. Nah ini pembakaran dupa,
pembakaran kemenyan, di situ ada kendi-kendi kecil ya, terus ada kembang, ada rokok. Kalau melihat dari tempat yang seperti ini, artinya tempat ini sangat disakralkan teman-teman ya. Mungkin dari zaman Belanda tempat ini sudah disakralkan gitu ya. Dan setelah saya mendapatkan informasi dari warga, saya sempat juga membaca beberapa artikel bahwa tempat ini di masa kolonial Belanda dibuat atau diolah untuk pembuatan aspal teman-teman ya. Mungkin pembuatan jalan raya dari Anyar sampai Panarukan itu aspalnya atau olahannya itu ambilnya dari sini teman-teman ya. Karena banyak sekali di bawah tuh kayak apa tuh aspal gitu loh, warnanya hitam dan airnya sudah mengandung gas. Oke, kita lihat ya, yang di tempat-tempat ritual ini ada kembang, ada bekas pembakaran kemenyan juga, dan di sini teman-teman kok ada tebu ya. Mungkin ini cara nenek moyang kita dulu ya untuk apa namanya itu wujud rasa syukur lah kepada leluhur gitu ya, mengasihkan sebagian buminya gitu teman-teman ya, sedekah bumi gitu ya. Oke, kita lihat lagi di dalam ada apa ini. Ini kayak ada kembang. Loh, astagfirullahaladzim, bukan kembang teman-teman, saya kira tadi ini kembang. Yo, kelihatan kan ada daunnya gitu ya. Ketika saya ambil kok ini masih kuning loh. Di dunia spiritual ini sudah nggak asing lagi ya, di dunia spiritual ini sudah nggak asing lagi. Ini bener-bener fix besi kuning teman-teman. Biasanya kalau orang yang menemukan seperti ini ya, yang jodoh itu nanti dibawa pulang, apa namanya itu, kayak jadi apa ya, bukan jadi kepompong lagi, tapi ini mengeras gitu teman-teman ya. Loh, aku paham kenapa kok orang-orang datang ke sini ya. Ada sebagian orang spiritual yang kayak apa namanya itu, bakar dupa atau bermalam di tempat ini. Salah satunya yang mereka incar pusaka besi kuning ini teman-teman ya. Yang mereka incar itu pusaka besi kuning ini teman-teman. Loh. Ini kita ini berjodoh ini. Mungkin ini dititipkan ke saya ya oleh leluhur yang berada di tempat ini. Oke, kita amankan dulu. Ini yang dicari-cari orang-orang ini. Kita bawa, kita amankan. Yang penting tujuan kita nggak aneh-aneh ya. Kita nggak niat mencari sesuatu yang di tempat ini gitu ya. Mungkin ini tujuan leluhur untuk dititipkan ke saya gitu teman-teman ya, agar diamankan lah gitu. Karena ini kalau jatuh ke tangan orang yang tidak benar, kegunaannya itu untuk kekebalan ya teman-teman ya. Selain untuk kekebalan, sarana untuk apa ya, kayak mohon maaf ya, mencuri gitu, merampok gitu teman-teman. Ini yang dipegang orang-orang yang katanya kebal gitu teman-teman. Oke, kita amankan. Oke, di sini ada rokok ya, kita amankan dulu. Dan seperti ini kondisinya ya pemirsa semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Seperti ini kondisinya. Nah, kita bisa lihat ya, tapi sayangnya nggak ada wadah untuk mengambil sampel airnya ya. Nah, seperti ini, hitam semua, kelihatan banget kalau kandungan air ini ada kandungan gasnya teman-teman ya. Ada kandungan gasnya. Nah, mungkin ini ya yang dibuat bahan untuk aspal dari masa kolonial Belanda ya, yang dibuat untuk bahan aspal teman-teman ya, yang kita kenal jalan raya dari Anyar sampai Panarukan. Ambil sampelnya tuh dari sini teman-teman. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini keberadaannya. Dan seperti ini ya.
Oke, cukup melelahkan karena saya jalan dari pertengahan sana ya. Cukup melelahkan. Oke, di sini ada kamar mandinya teman-teman. Tapi listriknya kok putus ya. Listriknya kok putus. Waduh, sangat disayangkan sekali. Fasilitasnya sudah ada, tapi tidak ada yang merawat, sehingga seperti ini keberadaannya ya. Tidak ada yang merawat. Sangat disayangkan sekali ya. Pembangunannya sudah bagus ya, dikasih fasilitas, tapi tidak ada yang merawat ya. Ini perlu pembenahan lagi untuk pemerintah daerah Desa Carat ya. Kalau ini memang sebuah situs peninggalan cagar budaya ya, sebuah situs peninggalan masa kolonial Belanda, kalau dibangun seperti ini sangat bagus sekali. Tapi tinggal satu minusnya teman-teman ya, nggak ada yang merawat atau menjaga. Oke pemirsa semuanya, mungkin cukup sampai di sini dulu ya vlog kita kali ini, penelusuran jejak sejarah yang berada di wilayah Pasuruan ya. Tempat-tempat yang seperti ini jangan sampai nanti kena oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk menambah kekeramatan lagi ya, ditambahlah makam. Di sini nggak ada makam teman-teman ya, fix nggak ada makam. Jangan sampai nanti ada penambahan makam berdasarkan sumber spiritual lah atau apalah, jangan sampai nanti ya. Hei guys, saya menemukan lagi nih. Loh, kok sangat banyak sekali ya teman-teman ya. Loh, ini yang alami teman-teman. Allahu Akbar. Bergerak, bergerak, ada orangnya. Loh Kang, ada lagi Kang. Ada lagi Kang. Terus ini ada orangnya nih Kang, bergerak Kang. Loh, ini sangat langka loh Kang. Wih, teman-teman, ini saya pegang barusan bergerak. Ini loh, ini yang dicari-cari oknum-oknum spiritual itu ya. Mencari benda ini. Nah, ini Mas Dian baru bisa kaget gitu ya. Kaget. Karena ada pergerakan. Ada pergerakan. Ada pergerakan. Coba sampean pegang wis Kang. Oh Loh, iya Kang yo. Iya, ada pergerakan kan. Ada pergerakan. Loh, ini yang disebut oleh para spiritual itu wesi kuning. Wesi kuning. Yang kegunaannya itu kalau tidak salah dipercaya sebagai sarana kekebalan. Sarana kekebalan, bener-bener Kang. Ini malah saya diperlihatkan lagi nih teman-teman ya. Sudah dua ya. Sudah dua. Dengan yang tadi. Mungkin satu pasang ya Kang yo. Bisa. Wih. Ini penampakannya. Ini langsung dari alam loh. Langsung dari alam ini. ini. Kayaknya ada tiga Mas ya. Satu ya. Terus dua dan tiga yang ini. Cuman ini sudah ada yang ngambil kayaknya. Sudah ada yang ngambil. Wih. Oke teman-teman ya, mungkin cukup vlog kita kali ini ya. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang barokah dan umur yang barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.